Makanya kita perlu tahu dulu nih, peran dan tanggung jawab kita apa, kemudian tadi ya kaitannya dengan sumber daya yang kita miliki, kapasitas kita apa, sehingga kita bisa, apa namanya, fokus pada tujuan. Produktif itu tujuan kita apa sih kalau berdasarkan peran sama tanggung jawab kita. Misalnya nih Mas Yudi ya, kayak ibu rumah tangga yang bekerja gitu, dan ibu rumah tangga yang tidak bekerja tuh kan beda ya, Mhm. maksudnya definisinya pasti beda ya, punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, itu yang kemudian nanti akhirnya batas-batas itu, sifatnya akan sangat personal di setiap orang gitu. Dan topiknya menarik nih Mbak, karena di awal tahun biasanya sudah mulai banyak yang ngegas untuk oke targetnya A, B, C, D, dan seterusnya. Meningkatkan produktivitas. Tapi apakah betul di luar sana banyak orang yang ketika meningkatkan produktivitas lupa aspek kesehatan mental sehingga cenderung dikorbankan kesehatan mental ini. Mungkin sebagai overview bisa disampaikan lagi kenapa topik ini menjadi sangat sangat menarik untuk kita bahas malam hari ini, Mbak. Iya, Mas Yudi, betul sekali ya. Menarik ya, produktivitas itu kan sebenarnya kalau kita bicara produktivitas itu kan ruang pembahasannya luas sekali ya, Mas Yudi Mhm, ya. mhm. Tidak hanya kaitannya dengan urusan pekerjaan gitu ya, tapi juga kaitannya dengan personal. Jadi upgrading diri. Oke. Dan itu bagian dari kebutuhan individu ya untuk bisa level up, untuk bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Nah, salah satunya biasanya dengan meningkatkan produktivitas ini Mhm. gitu. Mhm, oke. Ini menjadi penting ya. Level up yang dimaksud itu apakah tuntutan dari diri sendiri atau memang tuntutan dari orang lain, dari perusahaan atau dari keluarga? Ini, Iya, iya. produktivitas ini seperti apa Mbak, melihatnya? Iya, benar. Bisa dari dua-duanya ya, tuntutan diri sendiri maupun juga dari lingkungan. Makanya tadi kita perlu membahas apa namanya produktivitas ini dalam ranah mungkin kebutuhan individu itu sendiri dan apa ya? Kalau misalnya dipikir-pikir kan, ya itu tadi ya kalau kita bicara kebutuhan kan sebenarnya secara tidak langsung itu juga tuntutan untuk diri kita juga ya, karena itu kebutuhan kan sebenarnya. Nah, tapi itu tadi kita perlu membatasi agar bagaimana caranya produktivitas ini yang tadinya sebenarnya positif gitu ya, baik untuk kesehatan kita, tidak menjadi masalah gitu. Mhm, mhm. Nah, yang dimaksud dengan produktif sendiri itu apa sih Mbak Nah, sebetulnya? produktif ini kan sebenarnya kemampuan individu untuk bisa menghasilkan sesuatu Mhm, berdasarkan resources atau apa namanya sumber daya yang dia punya ya. Sumber dayanya tuh bisa pikiran, bisa waktu, tenaga gitu, ataupun juga kapasitas dia sebagai individu individu itu sendiri. Gitu Mas Yudi, dan juga sebenarnya kalau kita bicara definisi itu mungkin tadi ada definisinya tapi aplikasinya kan produktif itu di setiap orang berbeda-beda loh gitu ya. Pada kenyataannya mungkin saya tuh bangun pagi tuh buat saya tuh udah produktif gitu. oke. Tapi buat orang lain itu suatu hal yang biasa buat dia. Nah, itu juga apa namanya? Mungkin dari segi aplikasinya ternyata kita perlu telaah secara personal gitu. Mhm, Produktif oke. apa buat kita gitu. Oke, tapi dalam konteks produktivitas dan kesehatan mental biasanya kan yang selalu kaitannya dengan, produktivitas di tempat kerja karena tuntutannya datang dari luar nih, Mbak. Dan yang namanya target-target pekerjaan dari perusahaan itu kan setiap tahun nggak ada yang turun, Mbak, selalu naik. Jadi kalau kita bicara produktivitas kayaknya asumsinya tuh sudah, "Wah, angkanya naik nih tahun ini, harus bagaimana lagi bisa mencapainya, bagaimana strateginya bisa achieve," gitu. Ini bener nggak sih, Mbak, pandangan seperti ini? Ya, oke, tadi itu tadi ya balik lagi kebutuhan kita personal aja kan kita butuh upgrading terus ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kita setiap hari harus refleksi, evaluasi gitu kan agar bisa tetap upgrade. Cuman tadi kita perlu membatasi, perlu tahu, perlu lebih aware apakah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul bikin kita lebih upgrade atau malah sebenarnya enggak gitu. Oke. Membatasinya seperti apa, Mbak Jabah? Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya, Mas Mhm, Yudi. Nah, makanya kita perlu tahu dulu nih peran dan tanggung jawab kita apa. Kemudian tadi ya kaitannya dengan sumber daya yang kita miliki, kapasitas kita apa, sehingga kita bisa apa namanya fokus pada tujuan. Produktif itu tujuan kita apa sih kalau berdasarkan peran sama tanggung jawab kita. Misalnya nih Mas Yudi ya, kayak ibu rumah tangga yang bekerja gitu. Dan ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu kan beda ya. mhm. Maksudnya pasti beda ya, punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, itu yang kemudian nanti akhirnya batas-batas itu
sifatnya akan sangat personal di setiap orang gitu. Oh, oke. Berarti, batasannya ini sangat, relatif gitu ya, berbeda dari satu orang ke orang lain gitu ya. Tapi, yang paling berarti ini bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya keluar dari batasan itu atau melebihi batasan itu yang berpotensi mengganggu kesehatan mental kita, seperti itu ya, Mbak? Betul sekali Mas Yudi. Oh, oke oke. Nah, mungkin perlu juga ketahui nih, Mbak, gejala-gejala yang mungkin terlihat ketika seseorang yang sudah berusaha meningkatkan produktivitasnya, tetapi berpotensi untuk mengakibatkan terganggunya kesehatan mental dia karena Hmm. melebihi batasan tadi, Mbak. Ada nggak sih gejala-gejala yang terlihat yang tampak gitu ya, sehingga kita bisa mulai, mencegahnya atau menguranginya supaya tidak semakin parah gitu gangguan itu? Mhm, bener, sekarang tuh kan apalagi ada istilahnya juga ini ya, apa namanya, hustle culture tuh Mas Yudi. Hustle Jadi culture. kayak budaya bekerja yang over gitu Iya, kan. mhm, Itu salah satu hal yang perlu kita waspadai bahwa, oh ternyata nilai-nilai orang lain tuh bisa berpengaruh ke kita ya. Kita jadi bisa melihat itu suatu hal yang harus kita achieve gitu, harus kita capai juga ternyata. Padahal kan kalau berkaca dengan diri sendiri kan tentu berbeda, bisa jadi kapasitas kita, kita punya kapasitas yang berbeda dengan orang lain nih gitu. mhm, Nah sehingga kalau kita bicara soal gejala tadi ya, udah overwork tuh biasanya gitu, misalnya apa namanya, productivity-nya tuh udah mulai mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, kebutuhan fisik kita, istirahat, waktu istirahat kita berkurang, terus kemudian juga misalnya konsumsi makanan sehat kita juga jadi terabaikan karena saking kita mengejar si produktivitas itu. mhm. Terus kemudian apa namanya, kita mulai mengabaikan hubungan kita dengan relasi orang terdekat gitu ya. Itu juga bisa salah satu udah warning tuh. Sebenarnya kan dari fisik aja tuh udah warning ya Mas Yudi ya. Kalau Mhm. kita udah mulai tegang tuh leher kita atau kita udah mulai pusing kepala, susah tidurnya udah mulai nggak kejaga. Itu kan sebenarnya udah warning ya untuk diri kita sendiri. Oh berarti ada yang berlebihan nih. Mmm, Ada sesuatu kita perlu antisipasi nih gitu. Nah, apalagi kalau sudah sampai kaitannya dengan sosial gitu, relasi itu, relasinya jadi terhambat. Nah, itu perlu betul-betul langsung ditindak ya. mhm mhm, oke. Jadi itu symptoms-nya ya, gejala-gejala yang perlu diwaspadai, begitu Mbak Jaba, overwork, kemudian lelah secara fisik. Tapi orang yang merasakannya itu apakah menyadari gejala-gejala itu? Kadang-kadang kalau kita memang, apa ya, ya tadi bekerja, hustle culture tadi gitu ya, kadang-kadang nggak dirasa tuh capek, ngantuk. Mungkin baru ada rasa ketika ada komplain dari pasangannya misalnya ya, pulang terlalu lama atau terlalu sering lembur misalnya dan ada orang yang mengingatkan, tapi diri sendiri biasanya akan menyadari atau memang, nggak sadar sih, trennya gitu Mbak biasanya? Kalau sudah berlarut-larut, itu biasanya kan orang tuh merepress ya, apa ya, mengabaikan ya. Karena misalnya punya target, apalagi terkait pekerjaan gitu ya, Mas Yudi itu kan tanggung jawab ya mungkin ya. Jadi Mhm. akhirnya orang sebenarnya dia sadar kan kalau fisik kan kita rasa ya. Oh, oke. Kalau ngomongin soal fisik itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan sebenarnya, kayak pusing, tegang, susah tidur, atau bahkan sulit makan gitu, nggak ada nafsu makan. Itu kan hal-hal yang bisa kita sadari, bahkan tanpa kita sadari itu kita tahu gitu. Cuman biasanya kita mengabaikan itu. Oke. Jadi sebetulnya dengarlah diri kita ya, tubuh kita ya Mbak Jaba ya? Betul betul betul. Karena Betul. sesungguhnya ya, sesungguhnya, tubuh kita, diri kita sebetulnya punya alarmnya sendiri kalau memang sudah over tadi terkait dengan, pekerjaan gitu ya, Ya. dan itu adalah pertanda bahwa memang kita harus mulai mencari cara untuk, menormalkan kembali kondisi itu ya, Mbak, ya, supaya tidak bertambah parah begitu. Karena kaitannya dengan tidak hanya fisik tapi juga bisa, menyebabkan gangguan mental.